Bahkan nanti di akhirat matinya dia masuk surga. Tuh. Dan selamat dari neraka. Wa huwa sababun li sa'adati fid dunya wal akhirah. Al-Qur'an itu menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhir. Ini mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak kepada Rasulullah itu judulnya. Lalu untuk kita bisa berakhlak kepada Rasulullah, yang pertama harus mengenal kehebatan Rasulullah. Rasulullah itu siapa, hebatnya seperti itu. Ternyata yang pertama, ya, yang bagian pertama ini, bagian A, kita akan bicara tentang kehebatan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu sebagai penyempurna para rasul-rasul Allah sebelumnya, sehingga Rasulullah itu menjadi rajanya para nabi dan para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, kan baca sholawat tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Kamu resapi supaya kita bangga bahwa kita ternyata umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang umat Nabi Muhammad ini, yang Nabi Muhammad ini lebih hebat daripada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, sampai ke Nabi Adam. Tengok saja dari sisi mukjizatnya. Ya, mukjizatnya Nabi Musa banyak juga tuh. Antara lain yang termasyhur adalah tongkatnya. Nah, tongkatnya ini kalau dilempar jadi ular, dipukulkan di laut, laut membelah. Kemudian dipukulkan ke batu, batu mengeluarkan air. Luar biasa tuh tongkatnya itu. Tapi sehebat-hebatnya tongkat Nabi Musa itu cuma itu saja. Nabi Isa-nya meninggal, Nabi Musa-nya meninggal, sudah tongkatnya nggak ada lagi. Gitu. Peran dan fungsinya batas itulah habis. Nah, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya luar biasa. Apa itu? Al-Quran. Ayo supaya kita ngerti tentang hebatnya Nabi kita. Al-Quran ini bukan hanya sekedar hebat tulisannya, hebat untuk dibaca, tapi kalau Al-Quran ini dijalanin, pagi tadi Abah sampaikan di sini, ya. Nah, kamu boleh nanti siapa yang kepengen hidupnya ke depan, ya, fahuwa sababun li'aishi hayatin thayyibatin wa dukhulil jannati wan najati minan nar. Ya. Baca Quran itu melahirkan pahala, dan pahalanya ini akan membentuk, mengkristal menjadi keutamaan. Keutamaannya inilah yang menyebabkan orang bisa hidup dengan kehidupan yang sangat bagus. Coba saja tengok orang-orang yang rajin baca Quran, dunianya hidupnya cantik nih.
dengan orang tua pasti disayang. Bahkan nanti di akhirat matinya dia masuk surga, dan selamat dari neraka. Wa huwa sababun li sa'adati fid dunya wal akhirah. Al-Qur'an itu menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhir. Ini mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain, nabinya nggak ada, habis. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Sekarang itu sudah nggak ada lagi mukjizat, yang udah hilang. Nah, bisa menyembuhkan orang sakit belang, ya, sakit kusta, ya pada masanya. Tapi Al-Quran ini sampai kiamat. Oleh karena itu kalian harus rebut mukjizat Rasul ini berupa apa? Al-Quran. Abaji udah jember ngomong nih. Sekolah tuh lulus kamu, insya Allah ada faedahnya. Tapi kalau kamu pengen faedah lebih besar untuk apa? Kehidupan dunia cantik, di akhirat masuk surga, jangan tinggalin Al-Quran. Kan Abaji punya nasyid, baca Quran kita galakan gaya hidup orang beriman, tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Pasti. Oleh karenanya, ayo kita bangga menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Rasulullah itu sebagai penyempurna para nabi dan rasul. Buka Quran surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 144. Nah, kemarin Abaji suruh bawa Quran. Kok Qurannya nggak dibawa? Nggak dibawa dia, Ustaz. Bawa buku untuk catatan, bawa Quran. Nah, ayo yang bawa Quran buka. Yang nggak bawa Quran, minggu depan Ustaz harus ada sanksi ini. Ini salah satu keistimewaan dan kemuliaan, dan beliau sebagai penyempurna. Al-Quran mengatakannya itu. Berapa ayat apa tadi? Ali Imran ayat 144. Nah, Abaji baca Quran, kamu cuma ngobrol kali. Bagaimana? Minggu depan bawa Quran semua? Kalau kata Abaji, si santri nggak punya Quran itu sama dengan petani nggak punya cangkul. Apa yang dibuat oleh petani? Pergi ke sawah nggak bawa cangkul, ngapain dia dengan? Kamu santri nggak bawa Quran tapi punya buku matematika, ya bagus. Buku fisika, bagus. Quran nggak punya, Abaji milih-milih, lebih baik nggak punya yang lain. Al-Quran di mana-mana bawa. Nah, kalau zaman sekarang sudah cukup ada di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abaji baca, kamu nggak lihat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa yang hafal? Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan
yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, tapi untuk kalian ini dulu. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad, artinya Nabi kita Muhammad, illa rasul, kecuali adalah seorang rasul. Tuh, jangan diragukan lagi, jangan dianggap enteng, jangan kamu tidak kagum. Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul. Tuh, seorang rasul. Nah, begitu kamu mendengar Nabi Muhammad seorang rasul, kamu harus mematrikannya dalam hati. Rasulullah beliau. Nah, Allah itu siapa? Allah itu yang memiliki langit, bumi, segala isinya termasuk diri kita. Oh, utusannya Rasulullah. Nah, seperti itu. Jangan kamu anggap Muhammad itu biasa-biasa. Makanya kita ini harus ada hormat sama Nabi itu. Nyebutnya Sayyidina, penghulu kami, wa habibina, kekasih kami, wa maulana, pemimpin kami, gitu loh. Nyebut Nabi itu enggak sembarangan. Jangan disebut namanya Muhammad, 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 nanti disamakan dengan Muhammad tukang sol, nanti disamakan dengan Muhammad tukang sepatu, tukang bakso. Ada gerennya di hati itu Sayyidina. Bahkan kalau perlu dikatakan sambil gemeter, wa habibina, lebih daripada kekasih kita, berupa istri sekalipun, berupa anak sekalipun, orang tua sekalipun, bahwa Muhammad di atas segalanya, gitu. Nah, santri Mazra'ilah punya watak seperti ini nih. Wa maulana, dan pemimpin kita yang bersungguh-sungguh berjuang, berkeras sampai mau dibunuh orang oleh karena ingin menyelamatkan kita. Nah, pandangan kita kepada Rasulullah seperti itu. Bagaimana? Jangan dianggap Rasulullah itu namanya Muhammad, dianggap seperti Muhammad biasa. Apalagi disebut dengan gampangnya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya, kita orang yang menghormati orang lain saja kita nyebut pakai kesopanan. Tukang bakso pun masih disebutnya, tidak berani kita nyebut namanya Muhammad, nggak berani. Man, bang, kak, wa, bi, tuh ada sebutan hormat. Bi, kami mesen baksonya 1 porsi. Begitu dilayani, terima kasih ya Bi. Tidak langsung disebut terima kasih ya Muhammad, tidak. Terima kasih ya Jumenem, enggak. Tapi ada kesopan ya, jadi kalian tetap harus bersopan santun kepada Nabi kita Muhammad. Kalau ada orang yang tidak sopan santun, ya biarin aja, itu urusan mereka. Kalau perlu diingatkan, kalau nggak mau diingatkan malah dia nyalahin kita. Kenapa harus hormat-hormat Nabi Muhammad? Sebut aja Muhammad, Muhammad. Ada orang yang seperti itu. Kita tidak begitu, ya. Kita tidak begitu. Ya. Kata Rasulullah, ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya pemimpinnya para nabi dan para rasul.
Itu, ya. Kalimat berikutnya, qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu min qablihi, dari sebelum beliau, dari sebelumnya, ar-rusul, banyak rasul-rasul. Rusul itu jamak, banyak rasul-rasul, artinya sebelum Nabi sudah ada pada rasul-rasul yang lain. Nah, begitu. Jadi Rasul ini datang bawa misinya, ternyata tidak gul, ya. Rasul lagi datang, Nabi Isa bawa misi, tidak gul. Nah, bahkan belum selesai tugas, belum selesai apa itu namanya misinya, Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nanti akan diturunkan lagi, tapi mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi baru, jadi sebagai pengikut Rasul. Nah, tapi begitu Nabi diutus, nah ini sukses besar, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk alam seluruhnya. Nah, itu hebatnya, Masya Allah. Jadi bertebarlah di dunia ini seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diakui oleh orang kafir sendiri bahwa wanita-wanita muslim adalah wanita-wanita suci. Wanita-wanita suci muslim. Kalau mau mencari wanita yang suci, carilah wanita muslimah. Emang ada yang nama muslimah? Itu suci lah dia. Ya. Jadi subhanallah tuh. Nih apa aja doktrin kalian dulu. Nah sekarang fa immata, adakah maka jika ia mati? Nah sekarang Rasulullah telah tiada. Au qutila, atau terbunuh, hampir Rasulullah dibunuh oleh musuh-musuhnya. In qalabtum, lalu kalian berpaling ke belakang, ala aqabikum, atas tumit-tumit kalian, maksudnya itu mundur teratur, kata orang, tidak mau ikut Rasulullah lagi karena Rasulullah sudah meninggal. Apakah kamu mau begitu? In qalabtum ala aqabikum, mau mundur lagi tidak ikut Rasulullah. Faman yanqalibu ala aqibai, faman yanqalibu ala aqibai, ini warning. Dan barang siapa yang ia mau berbalik ala aqibai, atas dua tumit dia, mundur teratur maksudnya, tidak mau ikut Rasulullah lagi, ya, falayyadurrallaha syai'a, maka sedikit pun kamu tidak akan merugikan Allah. Tuh, Allah nggak rugi, tapi yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita. Nah, sekarang udah banyak nggak orang yang sudah lari ke belakang? Banyak. Abang kita tengok di TV-TV ini, ada yang namanya klub-klub pembicaraan, klub-klub kajian. Mereka sudah tidak pakai lagi itu Al-Quran, nggak pakai itu, Ustaz Asfian, nggak pakai lagi hadis, pakainya pendapat ilmuwan kufar. Si Anu ngomong begini, orang India. Si Anu ngomong ini, orang Amerika. Tidak lagi pakai pendapat Rasulullah. Nah, sekarang ini kamu pernah dengar juga kan, ya, ada orang yang tidak lagi bermadhab kepada umat-umat Nabi Muhammad yang memang mumpuni.
Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran. Rasulullah berdakwah dengan Al-Quran. Nah, Rasulullah membahas suatu masalah dengan Al-Quran yang kemudian dijelaskan lebih detail dengan hadisnya. Maka kita ngikut Rasulullah, diikuti oleh sahabatnya, diikuti oleh para ulama pewarisnya, lalu kita bermazhab ke situ. Nah, itu namanya kapasitas. Nah, kalau orang yang nggak baca Quran, tidak ngajarkan Al-Quran, ya, lalu nggak paham tentang Al-Quran, kok dijadikan mazhab? Nah, ini artinya madhaban itu namanya. Madhaban. Maka terjadi kekeliruan oleh karena tidak mengikuti orang yang paham Al-Quran, yang mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Betino disuruh sholat di depan, ada kan? Ada kan? Kata Rasulullah, sufuf khairus sufufir rijal awwaluha. Wa syarrus sufufi wa syarrus sufuf akhiruha. Sebaik-baik barisan sholat bagi laki-laki yang ada di depan, dan yang paling jelek di belakang untuk laki-laki. Dan untuk perempuan, sebaik-baiknya perempuan untuk sholat ada di belakangnya. Tuh, coba tuh ini. Dan sebaik-baik, dan sejelek-jelek barisan wanita yang paling depan. Begitu tuh. Itu hadis Rasulullah, riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Ya, tapi karena dia mazhabnya salah, maka perempuan ditaruh paling depan. Ini madhaban. Mending kalau madhab apa? Kesesatan, bid'ah. Yang ini bid'ah, yang ini nih. Nah, walaupun hal itu tidak membatalkan sholat, tapi sudah menyalahi Rasulullah. Tuh, kamu jangan ngikut-ngikut ya. Nah, jangan ikut-ngikut. Kamu yang betina tetap sholatnya di belakang di sana. Malah kamu jadi imam laki kamu gimana? Hah? Mau imami laki kamu? Jangan dong menyalahi Rasulullah. Barang siapa yang mau lari ke belakang, fala yadurrallaha syai'a, sekali-kali tidak akan merugikan Allah. Wa sayajzillahu syakirin, ujungnya nanti Allah yang akan membalas orang yang terima kasih. Apa artinya? Terima kasih didatangkan utusannya, lalu membawa Al-Quran dan menjelaskannya dengan sunnah-sunnahnya, lalu menunjukkannya dengan praktek-prakteknya. Anak-anak, Abah nak ngatakan ini. Ayo, tulis oleh kalian. Kajian, tinjauan, pandangan keilmuan apapun datang dari siapapun, manakala berselisih dengan syariat, maka itu adalah batil. Itu paham Abaji begitu.
Ya, dari berbagai selesai itu bahasanya. Coba diulangi. Kajian apa tadi? Kajian, tinjauan, pandangan apapun dan dari siapapun, manakala selisih dengan syariat, maka itu adalah batil. Nih, dengerin supaya kamu jelas. Syariat itu apa, Pak Haji? Syariat itu datang dari para nabi. Faedahnya itu syariat. Apalagi kalau datangnya dari Rasulullah. Di atas syariat adalah hak. Lebih-lebih lagi kalau datang dari Allah Subhanahu, nggak mungkin Rasulullah menyelisihi daripada Allah. Itu hak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mazhab itu, mazhab ini, lalu tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, nah sabda Rasulullah tadi itu adalah hak, hadis Rasulullah, maka itu adalah batil. Menyebut mazhabnya si anu, itu hak dia, bukan kita melarang juga. Barangkali dia nak masuk neraka, lanjutlah dia. Nah, tapi Abaji tidak kepengen kalian mengikuti mereka, ya. Kamu harus tetap istiqomah. Kamu ikut siapa? Ikut Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat duluan, ikut siapa? Ikut pewaris Rasul. Siapa yang jadi pewaris Rasulullah? Para ulama. Ikut ulama. Walaupun dia gelarnya profesor, doktor, nah kita nggak ngerti. Profesor, doktor kok seperti itu. Jangan sampai kamu kagum dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Tetap saja kamu kagumi orang-orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Itulah. Ya, kalian mesti harus berakhlak kepada Rasul. Untuk berakhlak harus mengagumi beliau. Ya, kagum kita bahwa beliau dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Rasul siapa? Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini luar biasa. Sekali lagi kamu jawab. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah, apa kajian kemarin? Orang yang durhaka kepada Allah pasti durhaka kepada Rasulullah pasti kembali menjadi jahil. Ini ayatnya. Orang yang durhaka kepada Rasulullah dipastikan kembali kepada jahil. Kalau orang jahiliyah nggak dapat risalah dari Rasulullah, walaupun hidup pada zaman Nabi kita Muhammad. Inilah dari Abaji. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Diulangi lagi. Durhaka kepada Allah pasti, durhaka kepada Rasulullah pasti kembali ke jahil dan tidak dapat risal, juga tidak dapat syafaat. Hati-hati. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.